Gimana kabarnya nih? Baik. Selama ini ada perubahan nggak dari diri kamu? Kayak dari kita kemarin ketemu kita kemarin. Masih belum sih, aku masih ngerasa insecure. Masih suka overthinking soal tubuh kamu? Masih kalau itu. Masih suka ada yang ngomong gak enak? Masih juga. Masih, oh gitu. Jadi pas sekarang ini kita pengen ngasih tips nih buat kamu biar ya setidaknya mengurangi lah biar nggak berkepanjangan gitu terus menerus, apalagi traumanya kan. Diobatin dikit-dikit. Mungkin emang nggak bisa secara langsung ya gitu. bertahap. Gimana kamu bersedia gitu? Bersedia nggak nih? Bersedia. Boleh. Yang pertama itu dimulai dari tahap memahami dulu nih konsep citra tubuh kamu tuh gimana. Jadi tuh kamu tuh membangun persepsi yang baik tentang diri kamu. Maksudnya kayak diri aku nih walaupun ada kurangnya tapi ada baiknya juga loh. Misal kalau misalnya kamu insecure karena kurus, jadi kamu tuh kayak afirmasi positif gitu loh, kayak walaupun aku kecil atau kurus tapi kan aku juga dipandang sama orang juga imut, terus awet muda, ya kan? Nggak bisa nebak umur kamu kan, kadang orang lain karena kadang lebih muda dari umur kamu yang sebenarnya. Terus buang tuh asumsi-asumsi negatif, kayak selalu overthinking terus di tiap malamnya mungkin ya, pasti ya? Iya. Pasti itu. Jam-jam rawan tuh ya. Jadi bangun persepsi yang baik, terus afirmasi positif setiap harinya walaupun ada kurangnya, tapi Tuhan tuh memberikan kamu tubuh seperti ini tuh pasti ada udah sempurna dan pasti ada lebihnya. Mungkin kalau di tubuh enggak ditaruh kelebihannya nggak di tubuh kamu kan bisa juga di yang lain, kayak kamu tuh pinter di sekolahnya. Sekarang mahasiswa ya? Iya. Berarti di kampus ya dong. Terus yang kedua itu ada pembentukan keterampilan kognitif nih, sama kayak afirmasi positif. Yang penting tuh tanamin pikiran-pikiran baik tentang diri kamu dan nggak mendengarkan apa kata orang. Diri kamu ya diri kamu, dan kalau misalnya kamu menyalahkan diri kamu atas tubuh yang udah dikasih sama Tuhan, berarti kan kamu menyalahkan Tuhan, dan itu juga nggak baik buat kedepannya. Jadi ya walaupun dianggap kurang sama manusia, tapi kan kamu udah sempurna banget di mata Tuhan nih. Jadi setiap harinya tuh misal kayak udah pengen overthinking nih, kamu ganti ke kegiatan positif lainnya, kayak nulis atau enggak misal lagi malam main HP, jangan scroll TikTok tapi langsung tidur gitu. Itu kan jadi ngurangin lah setidaknya, nggak overthinking banget kan. Kadang kalau misal overthinking sampai begadang ya. Iya. Sampai ya kadang sampai subuh gitu. Sampai subuh overthinking, mikirin diri sendiri, kekurangan diri sendiri ya, berat kan. Nah, berarti nanti mah jangan gitu. Ganti sama kegiatan yang baru. Selanjutnya bakal dilanjutin oleh Sri. Kamu melakukan penguatan diri dan penghargaan terhadap diri kamu gitu. Jadi kamu tuh jangan fokus sama kayak kekurangan kamu aja gitu, misalnya kamu pendek atau kamu kecil kayak gitu. Kamu juga bisa kayak melihat dari kelebihan diri kamu gitu. Coba nih apa yang aku pengen tahu kayak kelebihan kamu tuh apa gitu, misalnya di akademik atau apa. Mungkin kelebihan aku di memasak kali ya, aku suka masak. Oh gitu ya. Nah berarti ya kamu bisa ngembangin lagi kayak masakan dalam memasak kamu kayak Hobi gitu. ya? Iya. Jadi jangan hanya memikirkan tentang ya tubuh kamu itu gitu, kayak cibiran dari orang-orang kayak gitu. Terus apa lagi nih? Terus kamu juga bisa kayak memulai dengan misalnya menulis kalimat-kalimat positif tentang diri kamu setiap harinya kayak gitu. Misalnya kamu kayak nerapin di diri kamu kayak aku tuh
misalnya aku tuh pintar masak kayak gitu. Hal-hal perkataan positif buat diri Iya, sendiri. buat diri sendiri kayak gitu, buat afirmasi positif tadi yang dikatain Ayu juga kayak gitu. Mungkin kalau dari aku kayak gitu ya, kamu mulai ini coba ya sedikit demi sedikit gitu ya, jangan emang susah kalau langsung itu sedikit-sedikit kayak gitu. Nah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya gitu, yang itu kan teman kamu juga itu. Selanjutnya tuh ada latihan exposure yang terencana. Jadi latihan exposure yang terencana itu kayak untuk mengasah diri kamu lebih bisa bersosialisasi dengan orang baru, terus kayak lebih percaya diri. Kan pasti ini kan presentasi gitu kan pasti ngerasa masih ini ya apa kayak Malu gitu ya? tegang, malu walaupun udah kenal. Nah di sini tuh kita tuh harus ngelatih, jadi ada peningkatan gitu. Jadi tiap minggunya kita harus mencoba ngobrol sama orang yang baru gitu, membiasakan diri supaya itu lama kelamaan Ya percaya dirinya jadi percaya meningkat dirinya lagi meningkat. gitu. Jadi kamu rasa nyaman gitu dengan kalian. Terus ada penguatan positif dan pencatatan capaian. Penguatan positif itu jadi kamu tuh kayak yang tadi dibilang Sri tuh kayak ngituin diri sendiri lah, yang ngasih afirmasi positif ke diri sendiri. Terus Ya. kalau pencapaian itu setiap apa yang kamu capai setiap harinya itu bisa dicatat. Jadi bisa kayak buat Ya buat ngelihat ya, ternyata kita perkembangan juga kamu tuh dari sana mana dari gitu. pencapaiannya ini kayak gitu, bukan hanya yang kekurangannya aja gitu. Jadi ya aku ada perubahan nih di sini. Gitu dicatat. Fokus ke perkembangan sama kelebihan diri. Gimana? Kamu setuju nggak? Iya, nanti aku coba ya. Ya harus coba sih, Harus wajib. dicoba. Oke, berikutnya disampaikan oleh Maula. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa lagi nih, kamu kayak ngerasa aduh aku nih masih kurang, it's okay itu, tapi kayak kamunya juga mencoba untuk berubah dari situnya, kayak yang tadi dikasih tahu kayak afirmasi kayak gitu. Mungkin emang pertamanya berat, tapi kayak misalkan dilakukan sedikit-sedikit, insya Allah pasti ya. kamu bisa keluar dari zona itu. Terus setiap kekurangan yang kamu punya, misalkan kamu tahu nih kurang kamu di sini, tapi kamu menerima, terus kayak oh ya udah deh, tapi aku punya kelebihan juga loh, kamu kuatin lagi sama asumsi-asumsi yang positif itu. Nah misalkan kamu juga mau upgrade diri, kayak misalkan kamu tahu nih kurang kamu di sini, kamu kayak ikut berusaha, misalkan kayak pengen makan banyak atau apa gitu, misalkan kamu mau ngituin tubuh kamu gitu. Tapi pasti kan usaha ya. Iya, Emang berat, tapi kayak misalkan kamu udah nerima is okay gitu, kayak pasti bisa nerima. Oke, mungkin untuk ya pertama kali nyoba mah emang mungkin berat ya, tapi Iya. nanti aku coba, soalnya kalau kayak gitu terus juga ya dari akunya juga bakalan capek terus gitu ya, karena nggak nemu titik terang juga harus gimana. Makasih ya saran-sarannya. Ya, sama-sama. Semangat ya. Semangat. Iya, semangat.